Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang Transnational Corporation atau perusahaan transnasional untuk melengkapi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Pak Rusdi Setiawan SPD ME. Saya Dirgahayu Pratama sebagai moderator dengan beranggotakan yang pertama yaitu Nur Halisha, yang kedua yaitu Yuni Kartika, yang ketiga yaitu Dwi Sagita. Berikut materi yang akan kami paparkan. Berikut pengertian tentang Transnational Corporation atau TNC. Definisi umum tentang TNC atau perusahaan transnasional. Transnational Corporation atau biasa disingkat TNC adalah istilah yang biasa diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang dimana perusahaan transnasional adalah perusahaan yang terlibat dengan produksi barang atau jasa internasional, investasi asing, atau pendapatan dan manajemen aset di lebih dari satu negara. TNC ini mendirikan pabrik di negara berkembang karena tanah dan tenaga kerja lebih mudah di sana. Selanjutnya yaitu bagaimana asal-usul Transnational Corporation. Tradisi Amerika Serikat menghasilkan TNC yang memiliki internasional struktur dengan ciri adanya divisi domestik dan internasional yang bersaing dalam memanfaatkan sumber daya di general. Manajer menyampaikan laporan kepada wakil presiden internasional dan keterbatasannya pertukaran ide, orang, dan sumber daya. Tradisi Eropa menghasilkan TNC dengan multinasional struktur, di mana perhatian terutama ditujukan dalam mendirikan cabang di luar negeri dan general manager menyampaikan laporan langsung kepada eksekutif puncak. TNC Inggris, di mana TNC Inggris ini memiliki industri makanan dan minuman. TNC Jerman memiliki industri kimia, elektronika, mobil berteknologi tinggi. Dan tradisi Jepang menghasilkan TNC yang ciri global struktur, di mana markas besar mendistribusikan sumber daya tanpa membedakan asal negara dan terdapat kontrol sentral yang kuat. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perusahaan transnasional, antara lain yang pertama ada lingkup kegiatan income generation atau perolehan pendapatan perusahaan transnasional melampau batas-batas negara. Yang kedua ada perdagangan dalam perusahaan transnasional kebanyakan terjadi di dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antar negara. Yang ketiga ada kontrol terhadap pemakaian teknologi dan modal sangat diutamakan mengingat kedua faktor tersebut merupakan keuntungan kompetitif perusahaan transnasional. Yang keempat ada pengembangan sistem manajemen dan sistem distribusi yang melintas batas-batas negara, terutama sistem modal, ventura, lisensi, dan franchise. Kemudian, ada pun 5 faktor pendorong dari perusahaan transnasional. Yang pertama yaitu hasrat untuk mengejar keuntungan global, di mana TNC ini adalah suatu perusahaan kapitalis yang memiliki pelaku kapitalis. Yang kedua yaitu keinginan mencari dan memperoleh suplai bahan mentah atau raw material secrets, di mana TNC jenis ini masih dijumpai oleh TNC yang menggarap pertambangan dan minyak. Yang ketiga yaitu melayani secara langsung atau market secrets seperti IBM, Coca-Cola, Unilever. Yang keempat yaitu meminimumkan biaya atau cost minimizer, di mana TNC jenis ini mencari dan melakukan investasi di luar negeri agar tetap kompetitif baik di negara asal maupun di luar negeri. Contohnya yaitu industri elektronik. Yang kelima atau yang terakhir yaitu berdasarkan jalur evolusi suatu TNC, merupakan ekspansi ke luar negeri dengan meminimumkan resiko untuk beroperasi dalam lingkungan yang asing dan diliputi ketidakpastian. Selanjutnya yaitu peran TNC. Kegiatan perekonomian dunia saat ini telah memunculkan aktor bukan negara atau non-state aktor yang memiliki modal yang cukup signifikan. Demikian juga secara aktual korporasi atau Transnational Corporation atau TNC memiliki peran dan kekuasaan yang besar dalam tata kehidupan dunia saat ini. Umumnya mereka berusaha pada bidang-bidang yang strategis dan paling dinamis dalam bidang ekonomi dunia, seperti pada sektor minyak dan gas bumi, telekomunikasi, teknologi informasi, dan barang-barang elektronik.
alas kaki, pakaian, transportasi, perbankan, dan keuangan, dan asuransi, dan perdagangan sekuritas. Peran dan pengaruh kekuasaan korporasi transnasional dalam perekonomian dunia saat ini tidak dapat dipungkiri lagi. Sebanyak 300 korporasi terbesar di dunia diperkirakan menguasai sekitar 1/4 aset produksi dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu manfaat dari adanya perusahaan transnasional. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber potensial kekayaan alam perusahaan multinasional tertentu yang bergerak pada pemanfaatan sumber kekayaan alam di negara host akan memberikan manfaat bagi dunia. Yang kedua, membuka lapangan usaha dengan masuknya perusahaan transnasional di berbagai negara akan menciptakan lapangan usaha tersendiri bagi pihak-pihak yang dapat memanfaatkan kesempatan. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan ekonomi modern perusahaan transnasional adalah salah satu bukti kegiatan perekonomian modern saat ini, di mana kegiatan ekonomi sudah melampaui batas satu negara dan merambah ke negara-negara yang lain. Yang keempat, alih teknologi. Hal ini akan sangat dirasakan oleh negara host karena perusahaan transnasional akan menempatkan teknologi modern yang melakukan usahanya. Yang kelima, tersedianya lapangan pekerjaan bagi negara host. Masuknya perusahaan transnasional dapat dijadikan sarana ketersediaan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di negaranya. Yang keenam, investasi akan membawa keuntungan. Hal ini akan sangat dirasakan oleh negara dengan masuknya investasi serta penerimaan pajak dari perusahaan transnasional. Maka pemasukan negara semakin bertambah. Selanjutnya ada dampak TNC. Keberadaan TNC ini memberikan dampak dari berbagai hal. Di satu sisi, negara-negara berkembang memerlukan investor-investor asing untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, keberadaan TNC tidak selalu memberikan keuntungan-keuntungan bagi host country. Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, TNC sering menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup, bahkan pelanggaran HAM. Sebagai contoh dapat dirujuk Bhopal case di India. Ada sebuah perusahaan bahan kimia bernama Union Carbide atau UCI didirikan di Bhopal, sebuah daerah di India Tengah. UCI adalah anak perusahaan subsidi company yang induknya berada di Amerika Serikat pada tanggal 2 Desember tahun 1984. Entah karena mesinnya yang bermasalah atau kesalahan dari operator, ada air yang masuk ke dalam tangki yang bercampur dengan methyl isoniazid atau MIC, dan subuhnya tangki tersebut meledak dan menimbulkan uap sebanyak 27 ton hingga keluar area pabrik. Ledakan ini menyebabkan 3.598 orang meninggal. Tragedi Bhopal ini mengambil hak hidup orang yang tidak bersalah, bahkan banyak terjatuh korban cacat seumur hidup. Adapun juga contoh dari perusahaan transnasional yaitu yang pertama LG Corp. LG Corp merupakan salah satu perusahaan transnasional terbesar. Kedua, Korea yang memproduksi alat elektronik, produk telekomunikasi dan kimia. Yang kedua yaitu Coca-Cola. Mereka memiliki lebih dari 400 produk dan terletak di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Fakta yang luar biasa dan alasan mengapa Coca-Cola adalah perusahaan transnasional yang sangat baik untuk dipelajari adalah bahwa penjualan mereka sebagian besar dihasilkan dari luar Amerika. Yang ketiga, General Motors Corporation. General Motors Corporation juga menjadi salah satu perusahaan transnasional yang bergerak dalam bidang otomotif. Yang keempat yaitu McDonald's. Memiliki 36.000 lokasi makanan cepat saji di lebih dari 100 negara yang berbeda di seluruh dunia, dengan menu dan harga yang berubah berdasarkan pasar lokal. Yang kelima, Unilever.
Unilever perusahaan induk untuk lebih dari 400 merek seperti Klondike, Lipton Tea, Dove, Axe, dan Vaseline beroperasi di 190 negara. Baiklah, itulah pemaparan dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.